kita menjadi golongan orang-orang yang muttaqin. Sebagaimana firman Allah, Bapak Ibu sekalian, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak Ibu sekalian, bahwa puasa itu dasarnya adalah untuk mencapai takwa. Ya, jadi puasa itu bukan untuk sehat. Sehat itu hanya efek samping, Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti niatnya bahwa puasa itu adalah untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, ya. Cuman Bapak Ibu sekalian, hampir semua aktivitas kita itu ada solusinya. Allah menciptakan regulasi pengaturan puasa itu adalah untuk mengatur kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada sebenarnya sejak dulu, tapi akhir-akhir ini mulai mencuat terutama di Indonesia, ada penyakit yang tergolong dengan istilahnya adalah KJSU KIA. Jadi kalau dulu Bapak Ibu sekalian, penyakit yang paling banyak itu adalah, mohon maaf, kurang gizi, kemudian yang kedua adalah penyakit menular. Tapi di tahun 2000-an ini, kalau kita lihat di rumah sakit, itu yang paling banyak sekarang itu adalah kanker. 60-80% kalau kita ke ruangan perawatan Bapak Ibu sekalian, itu yang paling banyak adalah kanker. Kalau dulu kanker itu memang rata-rata diderita orang tua, sekarang pada anak-anak sudah mulai banyak. Yang kedua adalah penyakit jantung. Begitu juga penyakit jantung itu dulu pada orang-orang tua, dan dulu memang penyakitnya rata-rata kalau kenapa sakitnya jantung, kemudian meninggal. Tapi sekarang ini penyakit jantung itu sudah mulai banyak, terutama pada usia muda. Jadi banyak yang meninggal mendadak karena penyakit jantung. Ya, nanti akan saya jelaskan bahwa puasa itu adalah solusi. Kemudian yang ketiga, penyakit stroke Bapak Ibu sekalian, atau penyakit saraf. Sebenarnya penyakit saraf itu banyak, tapi yang paling banyak dari sekian kejadian itu adalah penyakit stroke. Dan penyakit stroke itu Bapak Ibu sekalian, yang paling banyak nanti akan saya jelaskan dua. Penyebab utama itu adalah diabetes, yang kedua adalah hipertensi. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah penyakit urologi, penyakit perkencingan. Baik itu pada perempuan maupun laki-laki. Jadi kalau perempuan biasanya ada namanya infeksi saluran kencing, ya. Kemudian pada laki-laki yang paling sering itu adalah prostat, ya. Termasuk berikutnya adalah kanker. Nah, kemudian penyakit-penyakit klasik yang belum sampai sekarang hilang itu adalah penyakit pada kesehatan ibu dan anak. Ya, jadi kesehatan ibu dan anak mulai dengan sekarang banyak namanya penyakit thalassemia, ya, penyakit-penyakit pada pembuluh darah pada anak-anak. Kemudian berikutnya pada ibu-ibu adalah penyakit kandungan. Kemudian hari-hari ini juga pergantian musim ada namanya demam berdarah Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, puasa itu adalah solusi. Apapun Bapak Ibu sekalian, puasa itu adalah solusi. Tadi sudah disampaikan oleh sahabat kita bahwa penyebab penyakit itu yang paling banyak 4 faktor. Pertama adalah pola makan. Pola makan, makan yang tidak teratur, makan yang kelebihan, makan yang kekurangan, itu adalah salah satu penyebab penyakit. Ya. Yang kedua adalah pola pikir, karena proses berpikir yang salah. Kenapa? Karena informasinya yang kurang. Jadi nggak mau dengar, nggak mau belajar, karepe dhewe, kan gitu kan? Kemudian yang ketiga adalah pola perilaku. Perilaku itu apa Bapak Ibu sekalian? Aktivitas yang diulang-ulang. Jadi Bapak Ibu sekalian, apapun yang kita lakukan, coba kegiatan kita itu dari hari ke hari, itu kan hanya pengulangan-pengulangan. Ya, perilaku. Misalnya hari ini saya makan apa, besok saya makan apa, besok saya kegiatannya apa. Hampir kegiatan kita 24 jam itu adalah pengulangan dari waktu ke waktu. Ya, termasuk kemarin saya kebetulan ada uji di salah satu tempat. Sekarang kenapa banyak anak yang menderita istilahnya itu hasprung, jadi ususnya itu bulet. Pada bayi
karena begitu lahir dikasih makanan lotek, ya, pisang yang dikerok, ya. Kemudian kalau kasih makan sambil anaknya dipukuli biar nangis, biar cepat masuk. Ingat bahwa semua itu perlu yang namanya penyesuaian. Nggak bisa semua itu dipaksa. Yang terakhir, perilaku itu kakean pola. Ya, jadi 4 tadi saya ulang, penyebab penyakit yang paling banyak adalah pola makan, yang kedua adalah pola perilaku, kemudian yang ketiga adalah pola pikir, yang keempat adalah kakean pola. Nah, tadi saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, puasa itu adalah solusi. Nah, Bapak Ibu sekalian, coba lihat organ tubuh kita yang tidak pernah istirahat itu adalah jantung dan sistem pencernaan. Ya, jantung dan sistem pencernaan. Makanya Bapak Ibu sekalian, semua yang kita lakukan itu nanti berdampak pada sistem pembuluh darah. Karena organ tubuh kita yang paling luas, paling dalam, paling banyak itu adalah pembuluh darah. Makanya kalau adik-adik kita yang kecil itu nggak ada yang cerita, Pak aku geringgingen, nggak pernah. Tapi kalau sudah usia di atas 40 tahun itu kan S3, senden, sendeku, selonjor kan gitu kan. Dan biasanya penyakit yang paling banyak itu adalah geringgingen. Geringgingen itu menunjukkan bahwa kualitas tubuh kita nggak bagus Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu harus kita gerak. Makanya Bapak Ibu sekalian, Allah menciptakan regulasi, salah satunya adalah dengan puasa, karena perilaku manusia itu menurut teorinya itu adalah pertama harus dipaksa. Perbuatan baik itu harus dipaksa, termasuk sholat berjamaah, mau mendengarkan kajian, semua perilaku baik itu harus dipaksa, ya. Dan memaksa itu perlu proses yang panjang Bapak Ibu sekalian, nggak bisa yang namanya perilaku sajet-sajet, ya. Makanya proses pembelajaran pada anak-anak itu dimulai dengan hal-hal yang kecil di rumah, ya. Madrasah itu adalah dimulai dari rumah, bagaimana perilaku bapaknya, bagaimana perilaku ibunya, bagaimana tutur kata ibunya, itu adalah mencerminkan kehidupan anak-anak itu ke depan, ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, perilaku itu harus dibiasakan, diulang-ulang akan, kalau dibiasakan diulang-ulang sehingga akan menjadi kebudayaan atau disebut dengan namanya habit. Jadi kalau enggak itu saya enggak enak, termasuk misalnya saya harus bangun pagi. Kalau enggak bangun pagi ada sesuatu yang kurang di dalam diri saya. Saya harus berjamaah dengan teman-teman, kalau saya enggak berjamaah ada sesuatu yang kurang. Jangan-jangan saya sakit, jangan-jangan dan seterusnya kan gitu kan. Kemudian yang terakhir, perilaku itu harus menjadi kebutuhan. Kalau itu sesuatu yang dibutuhkan pasti akan dicari, termasuk Bapak Ibu sekalian puasa. Ya, dalam Islam itu puasa yang dipaksakan pertama adalah puasa Ramadan, kan gitu kan. Selama 30 hari. Nah, harapannya selama 30 hari atau 1 bulan ini perilaku kita itu nanti akan membentuk karakter sebagai seorang yang muttaqin, kan gitu kan. Nah, bentuk orang yang muttaqin salah satunya adalah ya pembiasaan tadi. Ya, termasuk disiplin, kapan waktunya makan, kapan waktunya istirahat, kapan waktunya kerja, itu adalah dipelajari pada saat puasa Bapak Ibu sekalian. Ya, supaya apa Bapak Ibu sekalian, organ tubuh kita yang di dalam bekerja ini ada yang namanya proses istirahat. Jadi sekarang kalau kita lihat peternak-peternak yang hebat itu Bapak sekalian, bukan sapi itu dikasih makan terus-terusan kan gitu kan. Ada jam-jam tertentu. Kapan makannya sapi itu hanya 3 kali. Pagi, siang, sore. Malam itu nggak boleh makan. Ya, makan malam itu adalah untuk istirahat. Nah, di dalam puasa itu juga demikian, banyak caranya. Makanya sekarang itu banyak orang-orang yang namanya diet. Ya, di Jepang itu Bapak Ibu sekalian ada orang itu yang mulai diet yang namanya ya tadi bentuknya pokoknya nggak makan ya pada siang hari, hanya minum kemudian pakai buah ya. Tapi ada yang makan hanya beberapa sendok nasi saja ya.
Kemudian dipaksakan Bapak Ibu sekalian, salah satunya adalah kalau malam itu nggak boleh makan. Nah, Islam mengajarkan puasa itu yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu menahan diri dari segala sesuatu mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat karena Allah, kan gitu kan. Makanya tadi Bapak Ibu sekalian, apa yang kita makan itu akan tersimpan di dalam tubuh kita. Sebagian kita gunakan sebagai energi untuk pertumbuhan, tapi sebagian akan menjadi racun dan sebagian akan disimpan. Makanya kalau kita makan saja kemudian tidak ada yang kita gunakan untuk pembakaran, ya, misalnya gerak, pertumbuhan, kemudian tidak ada yang kita keluarkan, maka itu akan menjadi racun. Bentuk yang paling nyata biasanya anak kecil, anak bayi, kalau misalnya nangis itu ada dua kemungkinan. Pertama adalah lapar, yang kedua adalah badannya nggak enak semua. Badan nggak enak semua salah satunya adalah biasanya nggak bisa beol atau nggak bisa kencing. Oleh karena itu supaya normal Bapak Ibu sekalian, Allah membuat regulasi dalam bentuk yang namanya puasa, kan gitu kan. Nah, puasa Bapak Ibu sekalian, harapannya puasa itu bukan hanya bulan Ramadan, outputnya atau aktivitas yang kita lakukan 11 bulan berikutnya kita adalah berperilaku seperti orang berpuasa. Makanya Rasulullah mengajarkan salah satunya adalah dengan ditambah dengan puasa Syawal, kemudian berikutnya adalah puasa Senin Kemis, berikutnya adalah puasa Yaumul Bid, kan gitu kan. Nah, itu yang diharapkan sehingga nanti kita akan sehat. Tapi sekali lagi, puasa tujuannya adalah la'allakum tattaqun, bukan untuk sehat. Tapi efek samping daripada puasa itu adalah menyehatkan. Oke. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, nah, pada bulan puasa Bapak Ibu sekalian, tubuh kita ini akan tadi disebutkan detox. Jadi racun-racun yang kita makan, jadi makanan yang kita makan tidak semua itu menyehatkan. Ada sebagian itu adalah zat sisa. Zat sisa itu yang akan menjadi detox atau racun. Makanya Bapak Ibu sekalian, ada beberapa penyakit yang bisa dicegah dengan puasa. Salah satunya adalah diabetes. Jadi tadi saya sampaikan, yang paling banyak kita itu adalah saat ini diabetes. Kenapa terjadi banyak diabetes? Karena yang kita makan itu adalah termasuk yang paling banyak adalah hidrat arang, tepung Bapak Ibu sekalian. Pokoknya kalau nggak makan nasi, nggak makan jagung katanya belum makan. Padahal bukan itu seharusnya yang kita makan. Yang kita makan itu adalah mestinya sepertiga itu adalah hidrat arang, sepertiganya itu adalah sayur, ya, atau vitamin, kemudian sepertiganya itu adalah buah dan air. Tapi di tempat kita ada pola yang salah. Pokoknya kalau nggak makan nasi, nggak makan jagung, namanya belum makan. Apalagi kalau makannya nggak dikendalikan, ya, makannya pokoknya terus saja makan. Semakin banyak makan, Bapak Ibu sekalian, maka akan menimbulkan penyakit. Kalau saya guyonannya gini, silakan makan. Kalau belum Bapak Ibu sekalian bisa mencari makan, maka silakan makan. Karena makan itu tidak menimbulkan sakit. Tapi ingat, kalau sudah bisa cari makan, sisakan sebagian makan itu adalah gunakan ketika kita nggak bisa cari makan. Tapi kalau sudah nggak bisa cari makan Bapak Ibu sekalian, maka ingat bahwa di dalam tubuh kita itu ada sebagian penyakit. Dengan kata lain, kalau ada usia anak-anak, kebanyakan Bapak Ibu sekalian, usia anak-anak itu belum bisa produktif untuk mencari makan, silakan makan sebanyak-banyaknya. Karena makan sebanyak-banyaknya akan menjadi pertumbuhan. Tetapi kalau sudah usia produktif, katakan waktu kerja, umur 20 sampai 50 atau 60 tahun, sisakan Bapak Ibu sekalian. Jangan semua yang kita dapatkan hanya untuk makan. Ya, kalau semua yang kita dapatkan untuk makan, maka nanti kalau sudah nggak bisa cari makan, mohon maaf, kalau usia kita nggak produktif, misalnya umur 65 sampai umur sekian, maka sisakan. Ada cadangan yang harus kita simpan. Sehingga suatu saat kita tetap eksis, tidak bergantung kepada anak-anak kita. Ya, jadi oleh karena itu Allah itu mengajarkan selalu bahwa semua itu harus ada namanya mekanisme regulasi.
pengaturan. Makanya kalau bahasa saya, bahasa sederhana, puasa intinya adalah ngempet sama ngeden, mengendalikan diri dan memotivasi diri. Puasa sesungguhnya bukan hanya sekedar menahan makan, tetapi puasa sesungguhnya adalah lebih banyak aspek spiritual. Salah satu komponen dalam spiritual itu adalah, dalam kesehatan itu adalah menjaga makan. Makanya orang yang puasa itu bukan hanya sekedar tidak memasukkan makan, tapi mengendalikan ini makan ini halal atau tidak, makanan ini waktunya atau tidak, makanan ini bermanfaat atau tidak, ya. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian, bagaimana terjadi proses detoksikasi dalam puasa. Nah, disarankan Bapak Ibu sekalian, pada waktu kita sahur itu adalah makanan yang kita makan yang pertama adalah yang berserat, terutama adalah sayur. Karena sayur itu Bapak Ibu sekalian mengandung unsur yang di dalam tubuhnya tidak mungkin dicerna semua di dalam tubuh, tapi ada sebagian nanti akan kita keluarkan. Makanya ciri orang sehat itu biasanya BO-nya teratur, dan BO-nya jamnya jelas, biasanya pagi hari, ya. Kemudian yang kedua, hindari yang namanya kopi atau teh, karena kopi atau teh pada waktu pagi hari, pada waktu sahur itu merangsang terjadinya kencing Bapak Ibu sekalian. Jadi minum yang terbaik untuk pada waktu sahur itu adalah air putih. Air putih kalau bisa 4 gelas, ya. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian, nah biasanya pada jam-jam 10 kita mulai kelangopan, angop, ya. Nah itu adalah tanda kita yang namanya hipoglikemi, kekurangan kalori di dalam tubuh. Nggak apa-apa, biarkan, ya, biarkan, nggak usah kita berkeluh kesah, karena intinya puasa itu adalah semangat niat di dalam hati. Ini adalah bagian dari proses supaya di dalam tubuh kita cadangan-cadangan, apakah itu lemak atau kalori di dalam tubuh kita yang disimpan dalam tubuh kita itu dipecah, digunakan supaya apa? Tidak menimbulkan racun di dalam tubuh, ya. Kemudian berikutnya apa yang kita lakukan berikutnya pada waktu berbuka. Jadi berbuka yang terbaik itu adalah makanan yang siap saji. Rasulullah memberikan contoh adalah kurma. Kurma itu adalah buah yang banyak mengandung gula dan sukrose, artinya gula, dan berikutnya adalah zat yang bisa dikeluarkan merubah sisa yang langsung kita pakai. Oleh karena itu disarankan andai kata nggak ada kurma, buah yang lain pun lebih baik, atau bisa dengan teh, ya. Kecuali kalau Bapak Ibu sekalian ada diabetes, nanti akan saya jelaskan, ya. Jadi pada waktu sahur itu yang disarankan adalah makanan yang punya jangka panjang, disimpan di dalam tubuh jangka panjang, yaitu berupa sayur, ya. Sedangkan pada waktu berbuka, karena kita sudah mengalami proses fase kelaparan selama kurang lebih sekitar 12 jam, maka yang disarankan adalah makanan yang siap saji, yaitu apa? Buah. Nah, buah yang dicontohkan Rasulullah adalah kurma, kemudian atau minum teh, ya. Nah, proses berikutnya pada waktu berbuka yang baik itu bukan langsung begitu maghrib langsung kita makan semua Bapak Ibu sekalian, mesti bertahap, ya. Jadi yang pertama minum air putih atau teh atau tadi buah, baru berikutnya adalah sholat maghrib dulu. Baru setelah sholat maghrib baru kita makan besar, ya. Kemudian berikutnya pada waktu terawih, setelah terawih boleh dengan yang namanya camilan atau snack. Nah setelah itu sebaiknya Bapak Ibu sekalian sudah nggak usah makan lagi, jangan terlalu banyak makan. Justru nanti dianjurkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin sehat, maka makan terakhir itu kalau bisa itu adalah ya setelah maghrib itu. Habis itu malam udah nggak usah makan lagi, ya. Karena begitu kita makan kemudian kita tidur, itu nggak bisa dipecah di dalam tubuh kita Bapak Ibu sekalian. Nah kebanyakan kita kan bolak-balik kenduren dan kan itu, ya. Oke.
Berikutnya Bapak Ibu sekalian, nah saya tidak sesuai dengan ini aja nanti supaya waktunya lebih nanti banyak diskusi. Nah, racun di dalam tubuh itu terutama Bapak Ibu sekalian yang tadi saya sampaikan adalah berupa cadangan makanan. Apakah itu berupa kalori atau lemak ya? Maka itu harus dipecah. Makanya Bapak Ibu sekalian, terutama pada laki-laki, coba Bapak Ibu sekalian, kalau perut kita itu lingkarannya lebih dari 99 cm, maka resiko diabetes itu tinggi Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi penyebab diabetes itu ada 3 sebenarnya. Yang pertama adalah memang karena faktor genetika, memang selnya dari sononya itu. Ya, itu namanya tipe diabetes tipe 1. Diabetes tipe 2 biasanya lebih banyak karena faktor perilaku. Ya, banyak makan, kurang gerak, dan makan yang dimakan adalah lebih banyak adalah hidrat arang. Ya, hidrat arang itu golongannya ya telo, tepo, jagung kan gitu kan. Nah, ada senior saya itu sekarang kalau pokoknya tiap hari kayak burung itu makannya hanya buah saja. Nah, saya tanya, "Dok, kok makannya hanya tuh Nabi Adam mbiyen gonok nasi urip kan gitu kan." Dan alhamdulillah beliau dulu tuh gemuk sekali, bolak-balik sakit HNP ya, sarafnya itu kecepit. Sekarang orangnya relatif sehat, kurus ya, nggak terlalu gemuk ya, dengan gitu masih bisa bertahan tiap hari itu keliling stadion di Kanjuruhan itu ya, kurang lebih sekitar 7 kilo. Dulu sudah nggak kuat jalan, tapi dengan beliau salah satunya adalah mengurangi berat badannya dengan diet, hanya makan buah ya. Jadi nggak mau nasi, sudah nggak mau, sudah sekian, sudah lebih dari 10 tahun. Tapi biasanya kita sadar itu kalau sudah sakit. Kalau belum sakit wis perkecualian kan gitu kan. Ya, oke. Berikutnya Bapak sekalian, nah bagaimana cadangan lemak atau cadangan makanan itu disimpan dalam tubuh. Oleh karena itu, salah satu aktivitas di samping puasa mestinya kita harus gerak, olahraga. Olahraga yang baik itu adalah Bapak Ibu sekalian, ya minimal berjalan kaki kurang lebih sehari itu adalah, atau dalam seminggu itu 3 kali, 1.500 langkah. 1.500 langkah itu ya kurang lebih sekitar 1 kilo. Makanya golek ngaleman, wis bolak-balik naik sepeda, bolak-balik nggih remote, harus gerak. Harus gerak. Termasuk salah satunya adalah sholat itu adalah harus gerak kan gitu kan. Ya. Jadi memang ada aktivitas yang harus disampaikan Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian berikutnya adalah cadangan lemak ini harus dipecah. Makanya kalau terlalu gemuk juga berbahaya, terlalu kurus juga berbahaya. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian menderita penyakit yang saya ingatkan nanti 3 ya, jadi sebenarnya banyak. Pertama adalah diabetes, kedua adalah hipertensi, kemudian yang ketiga adalah MAH atau gastritis. Maka Bapak Ibu sekalian, puasa itu adalah solusi. Nah, yang pertama adalah diabetes. Bapak Ibu sekalian, kapan pasien diabetes itu tidak boleh berpuasa? Ya, sebenarnya kalau jenengan konsultasi ke dokter, dokter nggak akan berani. Kalau puasa nggak wani, karena itu urusan sama Gusti Allah kan gitu kan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, yang menentukan kita boleh puasa atau tidak adalah diri kita sendiri. Nah, pada penderita diabetes Bapak Ibu sekalian, terutama kalau awal-awal gini sepertinya, kalau misalnya kita sudah menderita diabetes yang lama, sebaiknya sebelum puasa gini ini konsultasi ke dokternya. Minimal periksa gula darahnya. Kalau gula darah kita itu kurang dari 60 atau lebih dari 300, biasanya dokter menyarankan sebaiknya tidak puasa. Kenapa? Kalau kurang dari 60 itu bahasanya namanya hipoglikemi, itu kaliren Bapak Ibu sekalian. Yang namanya kaliren itu biasanya orangnya lemes, keluar keringat dingin, kemudian matanya kelabung-kelabung. Kalau diteruskan semaput Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu bahaya daripada penderita diabetes yang berpuasa harus ingat 2. Pertama adalah hipoglikemi dan yang kedua adalah hiperglikemi. Yang bisa menentukan nanti jenengan sendiri. Karena jenengan nggak mesti berhubungan dengan dokter atau nggak mesti berhubungan dengan rumah sakit.
Tanda-tanda hipoglikemi itu yang saya sebut dengan basa Jawane kaliren. Wis lemah letih lesu lemes, biasanya kelawung-kelawung wis gak ketok apa-apa. Nah, kondisi seperti ini dan biasanya keluar keringat dingin, sebaiknya kondisi seperti ini segera minum yang manis. Segera minum yang manis. Kalau dikasih minum, biasanya orang yang langsung seger. Loh kok iso melek, kok iso ketok kan gitu kan? Karena apa? Kelaparan. Jadi kalau orang normal, Bapak Ibu sekalian, gula darah itu bisa dikendalikan yang namanya insulin. Insulin itu diproduksi di dalam pankreas. Tetapi kalau orang yang kondisi sakit, insulinnya ini nggak berfungsi. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, nah kondisi misalnya tadi saya sebutkan dengan hipoglikemi, nggak usah dipaksakan. Masih ada cara. Islam itu mesti ada solusi kok. Kalau nggak kita puasa kan nanti ada keringanan berupa fidyah, kan gitu kan? Ya, masih ada jalan keluar. Makanya bersyukurlah Bapak Ibu sekalian, kita masih sehat, masih muda, karena biasanya penyakit itu kan, mohon maaf guyonan saya itu, manusia itu nggak jauh beda dengan buah itu loh. Ya, mulai kalau mangga itu kan mulai pentil, ya, pencit, masak pohon, bosok kan gitu kan. Nah, penyakit itu juga demikian. Biasanya penyakit itu kalau muncul, terutama penyakit ketuaan itu kalau sudah umur 40 tahun. Makanya kalau masih muda sehat 40 tahun biasanya gawanane balsem kan gitu kan. Ya, wis bolak-balik masuk angin ya. Ya, karena sehat manusia itu kalau saya analogkan bahwa manusia itu umurnya rata-rata orang kita umat Rasulullah itu kan antara 60-70 tahun. Nah, saya ambil separuhnya 35 tahun itu adalah sehat-sehat kita. Kalau 30 ya 10% nek wis 70 MPP mati pelan-pelan kan gitu kan ya. Itu guyonan saya ya. Kemudian yang kedua adalah hiperglikemi, kelebihan gula di dalam tubuh. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena insulin tidak bisa mengelola di dalam tubuh. Tanda-tanda orang yang hiperglikemi biasanya pasiennya dehidrasi. Dehidrasi itu kekeringan, tubuhnya kering, kencingnya sedikit, bahkan kadang-kadang nggak keluar. Ya, kemudian suhu tubuh meningkat, kadang-kadang kejang. Nah, kalau kondisi seperti ini Bapak Ibu sekalian, sebaiknya Bapak Ibu sekalian segera minum obat diabetes. Kalau di rumah sakit biasanya dikasih insulin. Makanya Bapak Ibu sekalian, pasien diabetes itu sekali diabetes tetap diabetes. Jadi nggak ada orang yang sembuh dari diabetes, itu nggak ada. Yang bisa itu adalah terregulasi, artinya terkontrol. Bagaimana terkontrol? Ya gula darahnya tadi. Gula darahnya itu normal antara 90 sampai 130 ya, 90 sampai 130. Kalau dijumlah antara gula darah puasa dan gula darah sesudah puasa atau sebelum makan dan sesudah makan itu dijumlah tidak lebih dari 300. Itu namanya terkontrol. Makanya orang diabetes itu harus minimal 2 bulan sekali itu harus periksa gula darahnya. 3 bulannya sekali ada namanya HbA1c, itu harus dikelola ya. Nah, bagaimana Bapak Ibu sekalian pengelolaan pada pasien diabetes ya. Jadi pasien diabetes Bapak Ibu sekalian, kelebihan makan juga menjadi masalah, kekurangan makan juga akan menjadi masalah. Pembelajaran yang berharga pada saat puasa itu Bapak Ibu sekalian, bahwa kita harus disiplin. Kapan waktunya makan, kapan waktunya tidak makan. Jadi penderita diabetes itu biasanya kalau menjelang hari raya gini banyak yang pulang dari rumah sakit. Setelah hari raya banyak kembali lagi ke rumah sakit. Kenapa? Di rumah bolak-balik makan, bolak-balik kenduren, ngancani tamu, bolak-balik ngemil kan. Sehingga berikutnya akan terjadi komplikasi ya. Jadi komplikasi yang paling dekat pada penderita diabetes adalah hipoglikemi, bahasa saya supaya ingat kaliren ya, kurang makan, atau hiperglikemi, kakean makan ya. Makanya harus diatur. Kontrolnya salah satunya adalah disiplin.
Jadi dietnya harus diatur, ya. Makannya nggak boleh banyak, nggak boleh kurang. Ya sudah sesuai dengan dietnya, ya. Yang kedua, penderita diabetes itu harus tetap minum obat, Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang dokter memberikan aturan yang agak terbalik. Kalau dulunya Bapak Ibu sekalian diatur misalnya insulinnya itu diberikan pagi hari, ya, dan pada waktu makan agak dibalik. Yang waktunya malam diberikan pada waktu sore dan pada waktu sore diberikan pada pagi hari. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian menderita diabetes, sebaiknya konsul bagaimana mengatur memberikan obat. Kemudian yang ketiga, pada pasien diabetes tetap harus olahraga. Olahraganya dibalik, kalau dulunya olahraganya pagi, sekarang olahraganya malam. Jadi habis terawih gitu Bapak Ibu sekalian, sempatkan jalan. Ya, tapi ini kebengen ya apa masalahnya kan gitu kan. Ya sudah habis berbuka itu ya kalau ojo manja-manja banget, kalau ke masjid ya jangan naik sepeda, kalau masih bisa jalan-jalan, ya. Kemudian berikutnya adalah tetap yang namanya edukasi, pendidikan. Pendidikan itu bukan mesti ikut kajian seperti ini Bapak Ibu sekalian. Pendidikan itu adalah bagaimana merubah di dalam diri kita bahwa yang namanya resiko terjadi komplikasi itu sangat tinggi. Oleh karena itu 5 hal pada penderita diabetes tetap harus dipatuhi. Pertama diet, kedua adalah minum obat, ketiga adalah mencegah komplikasi, kemudian edukasi, dan yang kelima adalah mencegah stres. Makanya Bapak Ibu sekalian, tadi sudah saya sampaikan, Allah itu menciptakan manusia supaya hidup teratur, itu mengurangi stres, ya. Jadi orang stres itu biasanya karena hidupnya nggak teratur. Wis sajet saknyet sakarepe dhewe kan gitu kan. Makanya keteraturan ini adalah untuk mengatur di dalam tubuh kita supaya kita tetap sehat, ya, sehingga tidak menimbulkan stres Bapak Ibu sekalian. Hidup semua orang pasti punya masalah, ya. Yang solusinya hanya ya apa? Minta Allah untuk mengangkat masalah, kan gitu kan. Kita nggak bisa menyelesaikan masalah itu sendiri. Kalau normalnya katanya masalah itu adalah mesti diidentifikasi. Penyebabnya apa? Akibatnya apa? Solusinya bagaimana? Kan gitu kan? Itu teorinya. Tetapi ingat, yang menciptakan masalah dan yang mengangkat masalah itu adalah Allah. Makanya senjata bagi orang Islam itu adalah berdoa dan istiqomah, kan gitu kan? Berdoa dan istiqomah. Makanya doanya harus panjang, doanya harus direnungkan, ya. Kebiasaan pada waktu bulan puasa diajarkan kalau malam hari ada namanya sholat taraweh, kemudian nanti ada sholat witir, ya nanti pada saat itulah kita sangat dekat-dekatnya dengan Allah. Yang kedua adalah penderita hipertensi Bapak Ibu sekalian. Tekanan darah tinggi umumnya terjadi memang pada usia-usia pertengahan sampai ke atas. Kenapa terjadi hipertensi Bapak Ibu sekalian? Hipertensi itu karena pertama adalah penyempitan pembuluh darah. Makanya jarang terjadi hipertensi itu pada anak-anak. Hipertensi yang paling banyak itu kalau sudah usianya 40 tahun ke atas. Semakin tua resiko tekanan darah itu tinggi, ya. Oleh karena itu bahaya daripada hipertensi pertama adalah akan berakibat pada penyakit jantung, yang kedua adalah berakibat pada penyakit ginjal, yang keempat adalah berakibat pada penyakit saraf, terutama adalah stroke. Nah, puasa itu adalah bagian dari solusi regulasi supaya kita terhindar dengan yang namanya hipertensi, ya. Nah, pada penderita hipertensi Bapak Ibu sekalian, karena hipertensi itu penyebab yang paling banyak adalah tidak diketahui. 80% adalah tidak diketahui. Penyebab yang diketahui itu biasanya pertama adalah akibat dari penyakit ginjal, dan yang kedua adalah karena faktor usia, ya. Oleh karena itu pada penderita hipertensi Bapak Ibu sekalian hampir sama pada penderita diabetes pengaturannya. Yang pertama adalah pengaturan pola makan, ya. Apa yang tidak boleh dan apa yang diboleh itu harus dikenali. Terutama hipertensi itu penyebab atau faktor risiko terjadinya hipertensi adalah garam. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, garamnya harus dikurangi, santannya harus dikurangi.
kolak boleh ya, tapi jangan terlalu banyak santan. Ya, gulai boleh, tapi jangan terlalu banyak santan. Ya, kalau perlu gulainya ya dagingnya nggak usah, biar untuk cucunya kan gitu kan. Ya, ganti yang lain kan gitu. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Semakin tua resiko sakit itu semakin tinggi. Ya. Kemudian berikutnya adalah pengaturan pola stres Bapak Ibu sekalian. Ya, stres itu banyak faktor. Awake loro ya stres. Ya, poso durung ngecat oma ya stres kan itu kan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, bagaimana hidup kita pasrahkan yang muda-muda, anak-anak kita. Jangan semua anak itu kita kendalikan terus. Berikan kesempatan pada anak-anak untuk mengatur. Kalau saya berusaha, bagaimana saya harus beradaptasi Bapak Ibu sekalian. Kalau dulu semua pingin terus, sekarang harus saya kendalikan. Ya, pingin selamanya tidak akan kita turuti. Oleh karena itu, apa yang menjadi prioritas kita, kalau itu kita bisa lakukan ya kita lakukan, kalau tidak kita pasrahkan. Berikan kesempatan pada anak-anak muda. Insya Allah anak-anak muda akan lebih kreatif, lebih inovasi untuk menyelesaikan masalah. Ya. Jadi mulai belajar, kalau saya itu belajar mulai sumeleh. Kalau dulu kan semua gini, harus, sekarang sudah mulai latihan, ya. Karena kita sudah genggam kangelan kan, kita pasrahkan, ya, kita pasrahkan latihan, ya. Kita berikan kesempatan anak-anak kita akan lebih hebat kalau misalnya kita berikan kesempatan. Karena proses pembelajaran itu butuh waktu yang lama. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, nah, pada penderita hipertensi sebaiknya kopi dihindari. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian jangan seperti kita dulu, pokoknya pagi kopi, siang kopi, kalau nggak ada kopi marah-marah. Nah, minuman yang paling bagus itu adalah air putih Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kopi itu bisa menimbulkan gerak jantung itu lebih cepat. Kemudian pembuluh darah nanti akan menjepit. Ya. Ginjal pekerjaannya lebih berat Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu yang mempercepat timbulnya hipertensi salah satunya adalah kopi. Nah, dan berikutnya Bapak Ibu sekalian tetap konsultasi ke dokter, minum obat. Ya, minum obat. Mohon maaf, jangan terlalu percaya kepada iklan-iklan yang ada di radio. Iklan-iklan yang ada di radio itu tujuannya adalah untuk lebih banyak adalah berkaitan dengan promosi tentang produk. Maka semua harus diatur. Kalau kita sudah sakit, waktunya kapan, dosisnya harus jelas, karena setiap obat itu pasti punya efek samping. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, gunakan sesuatu yang sudah standar. Ya, nah, kemudian yang ketiga adalah penyakit gastritis. Nah, penyakit gastritis itu katanya penyakitnya manajer disease. Penyakitnya jeragan-jeragan. Ya. Kuli bangunan ini gak ono sing kena gastritis, paling gudiken kan gitu kan. Makanya biasanya kalau sudah tingkat kasih, kabak ya, direktur ya, itu penyakitnya gastritis, bolak-balik wetenge loro kan gitu kan. Penyebab yang paling banyak gastritis itu adalah stres. Yang kedua adalah pola makan yang tidak teratur. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya tidak ada larangan untuk berpuasa. Ya, paksakan kita berpuasa karena Allah, insya Allah akan ada jalan keluar. Justru dengan berpuasa asam lambung itu akan berkurang. Biasanya kalau orang yang stres ya penyakitnya direktur, makanya guyuran saya nggak ada direktur itu yang matinya itu agak lama gitu, nggak ada. Biasanya cepet, kadang-kadang ceramah gini mati kan ya, karena biasanya penyakitnya karena tadi jantung kan gitu kan, stroke kan gitu kan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang yang gastritis kemudian biasakan dengan puasa, salah satunya yang dihindari itu adalah makanan-makanan yang mengandung gas. Jadi Bapak Ibu sekalian, tewel dikurangi kan gitu kan. Itu pada pasien dengan gastritis sebaiknya apa? Sayur-sayur yang mudah dicerna. Sayur-sayur yang mudah dicerna itu apa? Golongannya bayem ya. Kemudian yang sayur yang sulit dicerna golongannya adalah
tewel, brokoli, artinya yang banyak menimbulkan gas, yang baunya nggak enak, ya, itu nanti yang akan menimbulkan gas, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau ada penderita gastritis, ya semua biasanya pengaturannya adalah berkaitan dengan pola makan, ya, pola makannya harus diatur. Makan itu seperti bayi, harus pelan-pelan, nggak bisa kita makan itu adalah langsung segera kita makan. Bahkan yang dianjurkan Bapak Ibu sekalian, supaya tidak terjadi diabetes di anak-anak muda itu, makanan itu kita kunyah minimal Bapak Ibu sekalian 30 kali. Bukan kita langsung makan kita kerja, bukan itu, ya. Kebanyakan kita kan nggak sabaran, ya. Makanan itu mestinya harus dalam kondisi yang tenang, kita makan, kemudian kita lumat dengan air liur itu dicampur dengan makanan, itu adalah akan mengelola enzim dalam tubuh. Tapi apa yang terjadi saat ini kan sajet-sajet kan gitu kan, wis saiki makan, wis pokoknya dimakan kan gitu kan, saat ini kita lari. Nah, ini yang fadilahnya daripada makanan itu akan berkurang Bapak Ibu sekalian. Ya, kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian, nah, penyakit tadi yang saya sampaikan adalah hipertensi. Itu bahaya yang paling ke depan, itu yang paling banyak itu adalah, pertama adalah berdampak pada penyakit ginjal. Nah, penyakit ginjal itu sekarang yang paling banyak itu ada namanya CRF atau gagal ginjal Bapak Ibu sekalian. Gagal ginjal karena ginjal itu adalah fungsinya adalah mengeluarkan racun di dalam tubuh, maka kalau nggak bisa dikeluarkan maka akan menimbulkan penyakit dalam tubuh. Tanda yang khas pada pasien dengan gagal ginjal biasanya nggak keluar kencing. Jadi normal kita kencing itu dalam sehari kita itu adalah kurang lebih 1000-1500 ya cc atau mili, ya. Tapi kalau kita produksi kencing kita dalam sehari kurang dari 250 cc, bahkan pada pasien gagal ginjal itu kencingnya hanya crit gitu aja, Pak. Oleh karena itu waspada Bapak Ibu sekalian. Karena kencing itu kalau nggak dikeluarkan, biasanya yang keluar di dalam tubuh keringatnya itu bau kencing. Awake gatel kabeh, ya. Kemudian badannya itu juga kemerisik gitu, ya. Makanya Bapak Ibu sekalian tadi saya sampaikan, makanan yang kita makan itu harus imbang. Yang makan, yang digunakan, dan yang keluar itu harus imbang, ya. Jadi kencing itu yang normal sehari adalah 1000 sampai 1500. Kalau kurang dari 1000 Bapak Ibu sekalian waspada. Kita lihat penyebabnya, apakah memang karena kurang minum, ya, atau mungkin Bapak Ibu sekalian ginjal kita rusak, ya. Jadi kalau ginjal yang rusak, ya caranya ginjal itu dikembalikan gimana caranya, ya. Ya sekarang itu yang sering adalah dengan cuci darah, dan cuci darah itu rata-rata minimal seminggu sekali, bahkan bisa seminggu 2 kali, ya. 1 kali cuci darah kalau dihitung uang ya minimal 800 sampai 1.200.000, ya. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, yang kedua, ya ginjalnya diganti. Bagaimana ginjal diganti? Ya cangkok ginjal. Problemnya di Indonesia itu adalah cangkok ginjal itu mencari donor itu sangat sulit, ya. Jadi mencari pengganti, siapa yang mau ginjalnya diambil, kan gitu kan? Masalahnya kan gitu. Kalau ginjal satu masih insya Allah masih 80% masih. Sekarang problemnya itu adalah kalau di Indonesia cari donor ginjal itu sulit. Andai kata keluarganya, anaknya, biasanya yang paling dekat itu dengan anaknya, itu pun juga mikir-mikir kan gitu kan. Ya anak masih muda kan gitu kan. Kalau di luar negeri terutama Cina itu relatif lebih muda Bapak sekalian, ya. Karena negara di situ hadir, pokoknya ono duwike kalau di Cina. Tapi di Indonesia nggak boleh. Kita dasarnya adalah nggak boleh dipaksakan kan gitu kan. Dan kita dasarnya adalah faktor kemanusiaan itu masih kita jaga, ya. Oke, nah berikutnya yang kedua, penyakit hipertensi itu bahaya berikutnya adalah jantung, ya, penyakit jantung. Nah kalau penyakit jantung itu sebenarnya banyak, tapi ujung-ujungnya kalau nanti tekanan darah tinggi itu berulang-ulang ada yang namanya gagal jantung. Gagal jantung biasanya orangnya bengkak, ya, jantungnya bengkak, kemudian
sulit bergerak. Nah, kemudian kalau nafasnya kadang-kadang tersengal-sengal, ya, ada tingkatannya. Jalan ngonsrong. Tingkatan yang paling ringan itu adalah kalau jalan ngonsrong, ya. Kemudian ada yang aktivitas sedang, misalnya masak, gendong putune ngonsrong. Bahkan yang terakhir itu kalau sudah ada tidur saja ngonsrong. Makanya biasanya orang gagal jantung itu tidurnya bantalnya sampai 3 sampai 4 kan gitu kan. Kenapa? Posisinya ini. Jadi kalau sudah demikian Bapak Ibu sekalian, biasanya penyakit jantung itu penyebab awalnya ya tadi karena pembuluh darahnya menyempit, ada stres karena pola makan. Yang terakhir adalah tentang stroke Bapak Ibu sekalian. Nah, stroke itu faktor resiko. Faktor penyebab terjadinya stroke itu banyak. Salah satunya adalah tekanan darah tinggi, kedua adalah hipertensi, ketiga adalah karena pengaturan pola makan yang tidak terkendali. Oleh karena itu tadi berkali-kali saya sampaikan bahwa puasa itu adalah solusi Bapak Ibu sekalian. Ya, solusi jangka panjang supaya kita sehat itu adalah dengan berpuasa. Ya, nah stroke itu ada 2 tingkatannya atau penyebabnya. Ada namanya stroke hemoragik. Kalau stroke hemoragik itu stroke karena perdarahan. Ya, jadi pembuluh darahnya itu pecah. Kalau sudah pecah, biasanya tingkat kesadarannya cepat sekali turun. Kalau nggak dioperasi, ya bablas. Ya, saya punya teman hari Senin itu masih telepon-telepon sama istri saya. Kemudian hari Selasa pagi masuk rumah sakit sudah nggak sadar, hari Selasa siang sudah meninggal. Ya, karena stroke perdarahan. Yang kedua adalah stroke karena emboli. Stroke karena sumbatan. Saya bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau got itu lancar, insya Allah nggak akan terjadi banjir. Tapi kalau got itu nggak lancar, misalnya ada kresek, ada ini dan sebagainya, ada sumbatan-sumbatan pada tempat tertentu, maka itu menimbulkan yang namanya gejala sisa. Makanya serangan stroke itu di mana? Kalau serangan stroke itu pada otak, artinya pada pembuluh darah besar, biasanya sering terjadi yang namanya perdarahan. Tapi kalau stroke itu terjadi pada pembuluh darah kecil, biasanya gejalanya pelan-pelan, mulai pelo, mulai gampang gak eling kan gitu kan. Guyonan saya biasanya 10B, butak, bawel, beser, bungkuk, buyutan, bolak-balik ke belakang, bablas kan gitu kan. Ya, jadi gejala penyakit stroke itu biasanya kalau yang karena sumbatan biasanya pelan-pelan, ya, mulai geringgingan, tangannya nggak bisa ditekuk, tubuh kita nggak bisa misalnya digerakkan. Manusia itu kan semua sendi itu kan bisa digerakkan, namanya fleksi atau ke dalam ekstensi kemudian rotasi, ya, fleksi, ekstensi, rotasi. Nah, tubuh kita itu Bapak Ibu sekalian yang menggerakkan yang pertama adalah pembuluh darah dan saraf. Oleh karena itu saraf itu terjadi di dalam seluruh tubuh kita, ya, terutama yang paling banyak adalah di kepala, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, untuk mencegah stroke salah satunya adalah dengan mengendalikan makan dan mengelola stres. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf kalau ada diskusi barangkali akan lebih afdol. Nggih, monggo. Nggih. Bagaimana dengan suplemen, dokter? Ya. Oke. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kalau kita itu mau normal saja, apa yang terjadi makanan di tempat kita sudah cukup. Cuman kadang-kadang kita itu kan, Pak, berikan supaya saya lebih kuat. Pengennya kan lebih kan gitu kan. Ya, salah satunya dengan suplemen, Bapak Ibu sekalian. Suplemen itu boleh kalau itu berupa vitamin. Vitamin itu sebanyak apapun, kalau misalnya kelebihan tubuh kita akan dikeluarkan melalui beol dan kencing. Tetapi yang tidak boleh itu sekarang kan obat doping, ya, obat doping. Makanya Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, biasanya orang sudah nggak percaya diri kemudian minum obat doping, ya, biasanya akan berakibat apa? Jantungnya kuat atau enggak, atau saraf otaknya kuat atau tidak, ya. Oleh karena itu kalau berupa suplemen, berupa vitamin, nggak ada masalah. Yang tidak boleh itu adalah kita menggunakan obat-obat doping, didobel. Ingat Bapak Ibu sekalian,
obat itu adalah kalau tidak sesuai dengan fungsinya, dosisnya berlebihan akan menimbulkan racun pada tubuh kita. Ngeten, Pak? Nggih. Nggih. Minum obat bersama dengan minum madu. Gini, kalau di dalam ilmu kesehatan itu obat itu Bapak Ibu sekalian ada kalau dicampur itu ada yang bisa meningkatkan, ada potensiasi, ada yang menurunkan. Contoh, obat itu netral kalau Bapak Ibu sekalian minum dengan susu. Jadi obat itu, obat apapun kalau kita minum susu itu fungsinya akan berkurang, lebih dari separuh, bahkan hilang. Nah, bagaimana dengan madu? Madu itu adalah sari daripada makanan, boleh saja dengan catatan jenengan nggak punya diabetes, ya. Jadi kalau jenengan nggak punya diabetes minum madu, makanan yang paling bagus itu adalah madu, karena madu itu adalah sari daripada buah, ya. Jadi madu itu memang dibuat daripada sari buah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, boleh kita minum madu. Cuman pertanyaannya madu kita madu asli, jangan sampai diartikan yang negatif loh ya. Madu asli mesti kalau bojo ngamuk kan gitu, bukan itu. Nah, kebanyakan kita madu itu adalah sekarang ini madu asli atau tidak kan gitu kan. Kadang-kadang dicampur gula ya. Karena saya punya pada waktu saya sekolah di Surabaya, teman saya itu dari NTB. Kalau tiap malam itu curiga nih kok bergerak yo. Saya nginceng gitu kan. Ternyata madu yang asli dicampur dengan tiruan kan gitu. Jadi kalau kebetulan saya dulu sering ke NTT sana Bapak Ibu sekalian, kalau madu asli itu memang mengambil dari pohonnya, bahkan di gunung, dan itu berliter-liter. Tapi kadang-kadang yang dijual-jual itu kan mesti campuran kan gitu ya, lebih banyak gulanya. Nah, kembali lagi pertanyaannya, boleh nggak kita minum obat dengan madu selama tidak ada kontraindikasi larangan? Misalnya kita punya diabetes, boleh Pak. Nggih. Monggo. Satu lagi. Nggih. Iya. Iya. Nah, nek tua kemudian makan terus, putune gak kebagian lah. Ya, gini mohon maaf guyon-guyon Bu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang tadi saya katakan ya, sudah sunatullah Bapak Ibu sekalian. Kalau kita belum bisa cari makan, biasanya makannya kuat. Makanya makan yang paling kuat itu kan anak-anak remaja sampai anak bayi itu kan gitu kan. Pokoknya ono manganing. Jadi termasuk takmir masjid itu kalau saya dulu masih muda, ono manganing enggak? Pertama itu pertanyaannya gitu. Tapi kalau kita sudah bisa cari makan, ingat Bapak Ibu sekalian, makanan itu tidak semua harus kita makan, sisakan ya, ditabung, nggak gale tuku gawe riyo apa kan gitu kan. Ya. Jadi memang Bapak Ibu sekalian, kalau kurva normal Bapak Ibu sekalian, manusia itu sunatullah itu seperti gini Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi manusia itu mulai lahir. Kalau saya guyonannya gini, 0 sampai 5 tahun anak-anak itu kan fase bersenang-senang. Makanya bayi dan anak balita itu kan selalu senyum terus kan gitu. Guyune luwih sangka 400 kali dalam 24 jam. Kalau 6 sampai 12 tahun itu adalah fase disiplin. Makanya pada usia anak SD itu adalah belajar yang paling penting itu adalah disiplin. Bagaimana mendisiplinkan kapan waktunya sekolah, kapan waktunya belajar, kapan waktunya ngaji, kapan waktunya ini. Kalau itu sudah SMP, diulang-ulang akan mudah. Usia SMP itu yang paling SMP, SMA itu yang paling penting apa Bapak sekalian? Yaitu dia menghargai aturan. Aturan itu bukan untuk dilanggar, tapi aturan itu adalah dipatuhi. Maka dari situ butuh teman, ya. Jadi kalau ada usia SMP, kemudian SMA, kemudian karepe dhewe, tukaran karepe dhewe, nah perlu dipertanyakan itu. Kalau usia seperti jenengan itu usia produktif, yang paling penting apa? Bagaimana saya bisa bermakna untuk orang lain? Di samping saya mandiri untuk saya, bagaimana saya bisa bermakna untuk orang lain? Oleh karena itu saya berkeluarga, ya. Nah kalau sudah berkeluarga baik, nah berikutnya adalah bermasyarakat.
Kalau sudah usia 60 tahun, fasenya tinggal fase beramal untuk menyiapkan akhirat. Bagaimana supaya saya menjadi teladan pada diri saya? Maka minimal saya harus mengendalikan gak karpe dewe. Ya, sehingga nanti kalau saya meninggal selalu dikangeni oleh anak cucunya. Jangan sampai kalau sudah tua koyo arek cilik meneh. Tambah ngerepoti kan gitu kan. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang namanya hukum biologis. Puncak terutama produktivitas seseorang itu adalah umur 35 tahun, 40 tahun. Kalau 35 tahun, 40 tahun dia bisa berkembang, insya Allah nanti dia akan bisa sampai umur 55 tahun akan bermakna berkembang. Tapi kalau sudah 60 tahun ke berikutnya, ya sudah mulai persiapan MPP tadi. Ya, harus cedek masjid kan gitu kan, bolak-balik sodako, istighfar. Walaupun sebenarnya untuk mencapai ke sana itu mesti dimulai dari bayi tadi. Anak itu selalu diajak ke masjid. Ada orang diajak ke masjid, ono sing mati ya, ono masjid ono mati. Tapi kalau sudah mulai kecil itu ditanamkan ya, bahwa tempat yang paling indah saat ini itu adalah masjid. Karena di situ mesti banyak orang soleh, di situ banyak kita belajar pada orang-orang baik. Tapi kalau ingin tidak baik ya silakan di jalan, ya kan gitu. Jadi namanya pembelajaran itu nggak mungkin sajet-sajet, mesti proses yang panjang. Ya, mulai dari sedini mungkin, mulai saat ini dan dimulai dari hal yang kecil, kan gitu kan. Jadi jangan sampai ngenteni tobat wis kedisian penyakit kan gitu. Ya. Oke. Sampun? Ya. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Materinya sudah saya kirim ke Ustadz Eri, nanti bisa dipelajari. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Dan wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.